Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sartika sebagai dosen mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Perkenalkan, nama saya Fitria Hamid dengan NPM 022722110207, salah satu mahasiswa akuntansi dari kelas D. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas terkait akuntansi untuk koperasi cabang agen penjualan di pertemuan yang ke-14. Langsung saja tanpa berlama-lama. Pengertian akuntansi cabang. Jadi, akuntansi cabang ini adalah bagian dari sistem akuntansi yang digunakan untuk mencatat, melaporkan, dan mengendalikan transaksi keuangan dari unit usaha perusahaan cabang yang beralokasi di tempat berbeda dari kantor pusat. Perbedaan agen penjualan dan cabang. Agen penjualan ini sering diistilahkan sebagai agen, tetapi tidak beroperasi secara otonom dan bertindak atas nama kantor pusat, yang dimana agen penjualan ini hanya mendistribusikan terkait produk dan pengiriman barang, sedangkan kantor cabang ini spesifikasinya lebih luas dan lebih besar dibandingkan dengan agen penjualan. Sistem pengambilan keputusan. Sistem pengambilan keputusan manajemen pada agen penjualan antara lain adalah keputusan dibuat di kantor pusat, dan agen penjualan juga sering melakukan operasi rutin. Sedangkan manajer daripada keputusan yang diambil dari cabang hanya memiliki sedikit pilihan, sehingga manajer dari pihak cabang lainnya dapat beroperasi secara relatif independen dari kantor pusat. Untuk sistem akuntansi dan entitas akuntansi, dalam agen penjualan tidak mengolah sistem akuntansi keuangan, jadi mereka hanya mencatat beberapa transaksi-transaksi yang terjadi pada hari itu. Sedangkan cabang sebagian besar mengolah sistem akuntansi keuangan yang secara lengkap. Akuntansi di agen penjualan, jadi seluruh transaksi yang terkait dengan agen penjualan dicatat oleh kantor pusat, sehingga dari beberapa transaksi atau jurnal yang dicatat oleh kantor pusat didasarkan pada dokumen dihasilkan oleh agen. Kita ilustrasikan terkait contoh soal mengenai akuntansi untuk agen penjualan, yang dimana di sini PT Cemara, sebuah produsen struktur modular dan praktisi yang berbasis di Jakarta, yang membangunkan sebuah agen penjualan di Surabaya. Ayat-ayat jurnalnya untuk mencatat transaksi-transaksi agen penjualan yang khas pada pembukuan kantor pusat adalah sebagai berikut. Untuk jurnal daripada agen Surabaya adalah yang pertama, dengan bunyi soalnya itu menyewa tanah untuk fasilitas penjualan, yang jurnalnya sewa dibayar di muka agen Surabaya di debit 50 juta, lawannya kas kredit 50 juta. Untuk jurnal agen di Surabaya yang kedua dengan soal membangun dan melengkapi gedung untuk fasilitas penjualan, yang dimana jurnalnya adalah perbaikan prasarana agen Surabaya 80 juta di debit, perabot perlengkapan kantor agen Surabaya 20 juta di debit, peralatan agen Surabaya 16 juta di debit, dan kas 111 juta, 111 juta. Ulang. Jurnal agen Surabaya dengan bunyi soal transfer ke kas agen untuk dana kas kecil, yang dimana jurnalnya adalah kas kecil agen Surabaya 2.500, lawannya kas 2.500 di kredit. Maaf sebelumnya salah edit. Jurnal agen Surabaya soalnya transfer persediaan yang akan digunakan untuk peragaan pada agen penjualan. Jurnalnya persediaan peragaan agen Surabaya di debit 135 juta, persediaan di kredit 135 juta. Untuk jurnal agen Surabaya lagi dengan bunyi soalnya itu membayar tagihan yang diterima di kantor pusat atas beban agen penjualan. Beban entitas agen Surabaya 110 juta di debit, beban kantor agen Surabaya 800.000 di debit, beban asuransi agen Surabaya 2 juta di debit, beban asuransi perjalanan agen Surabaya 1.400.000 di debit, beban iklan agen Surabaya 2.700.000 di debit, dan kas 8 juta di kredit.
Untuk jurnalnya lagi dengan bunyi soal membayar gaji karyawan, agen penjualan dengan jurnalnya beban gaji agen Surabaya 13 juta di debit, lawannya kas 31 juta di kredit. Ya baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Selebihnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.